Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik, amin. Pagi hari ini kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Bersama-sama kita mau belajar. Kita mau bersama-sama mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menangkap Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya adalah jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Jangan menjadi orang yang bodoh. Ini kita perlu berhati-hati Bapak Ibu mempelajari tentang firman Tuhan ini. Sangat serius, Tuhan sangat serius dengan kita ya. Ya. Buat saya gini Bapak Ibu, pesan Tuhan ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita sama-sama tangkap ya. Karena kebodohan itu adalah masalah yang sangat serius ya. Karena Alkitab ya, ada banyak ayat Alkitab juga mungkin membahas tentang kebodohan ini ya. Ya, salah satu contoh di Alkitab kita bisa lihat adalah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana 5 gadis bodoh ini tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Ya. Punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi beda mempersiapkannya. Beda mempergunakan waktunya. Ketika sang mempelai datang, sudah tidak ada waktu lagi. Itu kebodohan Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya buat setiap kita, mengapa Tuhan sampai ingatkan ini kepada setiap kita? Itu kan pertanyaannya. Mengapa sampai Tuhan ingatkan tentang hal ini kepada setiap kita? Jangan-jangan gini Bapak Ibu. Jangan-jangan kita, Tuhan menemukan bahwa tidak adanya kesesuaian ya. Tuhan menemukan tidak adanya keselarasan dalam hal kita bertindak. Dalam hal kita memutuskan sesuatu. Dalam hal kita memilih sesuatu. Dalam hal kita menjalani sesuatu mungkin. Tuhan lihat kayaknya ini melenceng nih. Tuhan lihat kayaknya nggak sesuai nih. Ini perlu diingatkan lagi nih. Kita harus menangkap ini bahwa tujuan Tuhan itu baik, katakan baik Bapak Ibu. Ya. Agar setiap kita tidak menjadi orang yang bodoh dalam hal bertindak. Ya. Ketika Tuhan memberikan pesan ini seharusnya kita bersyukur bahwa Tuhan ingatkan. Ya, karena Tuhan sayang sama kita Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan panjang-panjang Bapak Ibu, saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan ini ya. Ya, apa yang Tuhan ingatkan Bapak Ibu? Ya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita? Tuhan sampaikan ini, jangan bodoh. Artinya ini gini Bapak Ibu. Artinya adalah ini sebuah teguran yang keras buat setiap kita. Ya. Tujuannya adalah agar jangan sampai kita melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak seharusnya. Pak Ishak sudah jabarkan ini. Ya. Kalau kita melihat ini sebuah peringatan. Sebuah peringatan yang serius yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Atau dikatakan gini, atau mungkin kebodohan-kebodohan itu sudah pernah dilakukan. Dan mungkin sedang menuainya. Tuhan sampaikan ada konsekuensi dari setiap tindakan-tindakan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Nanti Bapak Ibu lihat secara lengkapnya di YouTube ya. Bisa dengarkan, bisa pelajari lagi. Saya mempelajari tentang konsekuensi, memang ada banyak konsekuensi ketika kita salah jalan. Ketika kita hidup dalam tindakan-tindakan dalam kebodohan. Ada konsekuensinya. Dan Tuhan ingatkan, apa respon kita Bapak Ibu? Apa respon kita terhadap pesannya dalam minggu ini? Ya. Ini yang Tuhan sampaikan. Kita harus bersegera untuk mengoreksi diri masing-masing. Katakan mengoreksi Bapak Ibu. Kita mesti koreksi. Saya mengoreksi langsung Bapak Ibu. Aduh, ada banyak mungkin tentang kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Kenapa kita harus mengoreksi? Agar kita berhenti dari tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kebodohan
yang Tuhan maksudkan ini. Saya percaya setiap kita tidak mau hidup dalam kebodohan Bapak Ibu. Dan waktu kita menangkap pesan ini, kita bisa merdeka dari kebodohan. Ya, nanti kita cek Bapak Ibu, ada kebodohan-kebodohan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengira bahwa apa yang kita lakukan selalu benar. Kita mesti lihat kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi, sebagai patokan kita. Jangan-jangan gini, jangan-jangan kita keluar. Nah itu Tuhan maksudkan itu. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17 ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah. Supaya apa? Supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu. Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Kita bisa lihat apa yang Paulus tegaskan, dikatakan janganlah kamu bodoh. Karena kebodohan itu hanya membawa kepada kehancuran Bapak Ibu. Kebodohan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Kebodohan itu akan membuat kita atau orang-orang percaya menjauh dari kehendak Tuhan. Orang yang bodoh itu orang yang suka mengikuti apa kata hatinya. Bukan mengikuti apa kata firman. Makanya Alkitab katakan di bagian akhirnya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya melihat ada kunci di sini. Kita harus punya pengertian yang baik. Tentang apa? Tentang kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Kadang ada orang-orang yang dikasih tahu Bapak Ibu gak mau ngerti-ngerti juga. Makanya Paulus tekankan, usahakanlah. Jadi ada sesuatu yang mau dilakukan. Untuk mungkin menyelidiki keputusan yang kita ambil. Apakah yang kita ambil itu sesuai atau tidak? Makanya usahakanlah. Kita harus punya pengertian yang baik, yang benar. Tentang kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Orang yang dimaksud orang bodoh adalah, ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Bapak Ibu, kita boleh bercermin hari-hari ini. Apakah kita sekarang atau hari-hari ini memperhatikan waktu kita dengan baik, sebaik mungkin atau tidak? Buat saya Bapak Ibu, ketika kita mendengar pesan Tuhan ini, iya kita perlu belajar banyak. Mungkin ada banyak waktu kita yang terbuang. Jangan-jangan jam nonton kita lebih banyak daripada jam ibadah kita. Pak Ishak sudah sampaikan gitu. Jangan-jangan. Yang kedua adalah orang yang tidak menyadari masa yang sedang berlangsung. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal ya. Satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ya mungkin lebih ke ciri ini Bapak Ibu ya. Ini yang sama-sama kita tangkap. Orang yang bodoh adalah orang yang suka mengenyampingkan nasihat firman. Ya. Orang yang bodoh adalah orang yang suka mengenyampingkan nasihat firman. Atau orang yang bodoh adalah orang yang enggan untuk menerima nasihat firman. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bodoh adalah menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu paling tidak suka menerima nasihat.
Ya, orang bodoh paling tidak suka menerima didikan. Ya, alias tidak mau diajar, tidak mau diarahkan, tidak mau mendengar tuntunan. Orang bodoh bangga dengan pencapaiannya sendiri. Sekalipun jalannya salah. Sekalipun cara-caranya salah, Bapak Ibu. Bahaya kalau seseorang mengenyampingkan nasihat, Bapak Ibu. Ya. Saya punya pengalaman sendiri. Ya. Waktu saya di kampung masih kecil, Bapak Ibu, saya ikut ke ladang sama papa ya. Biasanya selalu ada jembatan-jembatan kayu ya. Jembatan kayu, enggak ada jembatan kayak yang di kota-kota di kampung, Bapak Ibu. Kadang bambu, kadang kayu gitu aja. Suatu ketika kami lagi mau ke ladang, Bapak Ibu. Papa saya bilang jangan lewat ya di situ ya, karena jembatannya sudah lapuk. Itu ada sungai kecil, Bapak Ibu ya. Enggak terlalu ya, ada air lah di bawahnya gitu. Jangan lewat katanya, udah lapuk. Kayunya udah lapuk, jembatannya. Ya dasar ya tengil ya Bapak-Bapak ya. Ya, saya tidak dengarkan itu, tidak pasang telinga waktu itu. Akhirnya saya coba melangkah. Benar Bapak Ibu ya. Di pertengahan jebol juga, jatuh ke bawah sayanya. Dan saya ingat sampai sekarang. Ketika saya menghindari, ketika saya tidak memberikan fokus saya kepada nasihat, apa yang terjadi? Jatuh Bapak Ibu. Ya enggak terlalu dalam tapi lumayan ya. Jadi basah. Jika udah basah mau berkegiatan jadi enggak enak Bapak Ibu. Coba kalau saya dengar dari awal. Coba kalau saya memberikan fokus untuk mendengar nasihat. Enggak akan bakalan jatuh saya. Tapi yang terjadi adalah jatuh. Kan papa saya udah bilang itu udah lapuk. Jangan lewat lagi, udah jangan. Tetap aja jalan. Pernah gak kita menemukan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu? Kita udah kasih tahu itu licin, jangan, itu kegelapan, itu jangan. Itu salah, jangan ambil jalan itu salah. Itu gak sesuai dengan kebenaran. Ada orang-orang percaya menutup telinganya dan tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat itu. Akhirnya apa? Terperosok, jatuh, dan salah langkah Bapak Ibu. Itulah kebodohan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya ketika tidak mau mendengarkan nasihat. Kita mari lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam apa? Anggapannya. Ini susah diluruskan. Kalau punya pengertian, punya anggapan sendiri, merasa benar, itu susah diarahin. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, Alkitab katakan apa? Ia bijak. Patokan kita adalah firman. Patokan kita adalah nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Jangan sampai kita mengira bahwa apa yang kita jalani itu lurus. Alkitab mengapakan itu menurut anggapannya sendiri gitu kan. Orang ngasih tahu ini salah, kita ngotot. Ya, bukan kita Bapak Ibu ya. Di luar sana. Udah dikasih tahu jalan yang benarnya, yang sesuainya. Ini loh dasarnya. Malah debat Pak. Malah ngerocos kemana-mana. Malah berdebat loh Bapak Ibu. Diarahkan. Dinasehatin. Bukannya menerima nasihat. Kadang-kadang gini, menantang ulang loh. Oh menurut saya mah ini yang paling benar. Menurut pengalaman saya ini yang paling benar. Akhirnya kita terjebak dengan kebodohan-kebodohan yang seperti itu. Amsal pasal 19 ayat 20. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Amsal 19 ayat 20. Dikatakan apa? Dengarkanlah apa? Nasihat
dan terimalah didikan. Supaya engkau, ini tujuannya, menjadi apa? Menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya Marbun bijak di masa depan. Nasihat itu bagian yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Mendengar nasihat itu kita sedang belajar Bapak Ibu sebetulnya. Karena memang banyak yang tidak kita tahu. Jangan sampai ada hati yang keras Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak mau diajar. Ini sama-sama kita belajar. Saya pun ketika mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya merenung. Iya. Jangan-jangan saya termasuk orang yang gak mau diarahin gitu. Tetapi firman Tuhan ini baik. Untuk mengajar kita, mengingatkan setiap kita. Ya. Agar kita tidak hidup dalam kebodohan-kebodohan yang Tuhan maksudkan. Nah selanjutnya gini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita jauh dari kebodohan? Ya. Ada 3 hal Bapak Ibu, secara cepat saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan agar kita jauh dari kebodohan? Yang pertama, hidup dengar-dengaran Bapak Ibu. Hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Atau hidup dengar-dengaran terhadap suara Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Seberapa kita yang rindu tuh untuk mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita? Itu bagian yang sangat terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kita mulai tidak peka dalam mendengar. Sehingga Tuhan ingatkan ini, jangan menjadi orang bodoh. Bapak Ibu setuju enggak bahwa kebodohan itu adalah pilihan? Kebodohan itu adalah pilihan loh Bapak Ibu. Sudah bodoh tidak mau pula dengar-dengaran kan? Itu yang paling parah. Sudah bodoh merasa pintar, itu parah sekali itu. Bodoh itu pilihan. Tidak ada yang Tuhan ciptakan orang bodoh. Tidak ada. Kebodohan itu pilihan. Tidak mau belajar, tidak mau memperlengkapi diri. Apalagi tidak mau diarahin, dituntun. Itu paling bodoh sekali. Artinya kita perlu membangun kepekaan ini Bapak Ibu. Ya. Kita membangun kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Marah-marah itu bodoh Bapak Ibu. Cepat untuk mendengar. Ini mah cepat berkata-katanya. Orang bodoh lambat hal untuk mendengar. Mari kita lihat lagi Bapak dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7, 24 dan 26. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, kita lompat Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah ini dia. Ia sama dengan, ini Alkitab katakan Bapak Ibu. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita bisa melihat tentang dasar-dasar itu. Waktu kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tapi mendengar, melakukan firman Tuhan. Pak Ishak sampaikan contoh tentang Maria Bapak Ibu. Duduk di kaki Yesus mendengarkan Tuhan. Itu dahsyat Bapak Ibu.
Beri telinga kita untuk mendengar Bapak Ibu. Pertajam pendengaran kita supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Itu bagian A Bapak Ibu. Yang kedua, selain kita dengar-dengaran Bapak Ibu, kita juga harus perlu diajar Bapak Ibu ya. Perlu diperlengkapi. Kapan saja diajar? Setiap hari di dalam kehidupan kita. Setiap waktu kita perlu diajar Bapak Ibu. Orang yang bodoh adalah orang yang memutuskan berhenti untuk belajar. Itu orang bodoh Bapak Ibu. Jujur saja Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita tidak pahami. Ada banyak hal yang kita tidak ngerti dalam kehidupan ini. Artinya kita perlu diajar hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan terus berbicara buat setiap kita. Itu dahsyat banget loh. Tuhan terus tuntun kita lewat pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kehidupan kita harusnya berbeda. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 Bapak Ibu. Ini sebagai dasar-dasarnya saja Bapak Ibu ya. Efesus pasal 4 ayat 17. Nanti kita lihat juga ayat 20 dan 21 Bapak Ibu ya. Apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau ajarkan kita di sini? Ayat 17 berkata seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Ayat 20. Tetapi kamu bukanlah demikian. Nah itu dia. Kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima apa? Pengajaran. Di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Setiap hari kita mendengarkan tentang pengajaran Bapak Ibu. Berkaitan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Khususnya dalam gereja kita di tempat ini. Seharusnya gini, kita kaya dalam pengajaran. Katakan amin Bapak Ibu. Seharusnya gini, memudahkan kita untuk bisa membedakan. Mana tindakan-tindakan bodoh, mana yang tidak. Kan gitu Bapak Ibu. Bayangkan kalau Tuhan gak bicara buat setiap kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau Tuhan gak ngasih pesan buat setiap kita. Kita bisa liar loh. Kita hanya mengandalkan yang penting ibadah kumpul bersama-sama setelah itu bubar dan selesai. Tidak. Setiap hari kita diajar, setiap hari kita diingatkan. Setiap hari kita mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Itu bagian yang kedua Bapak Ibu, bagian B, yang terakhir. Yang terakhir adalah supaya kita keluar dari kebodohan Bapak Ibu ya. Jangan menolak firman. Ya. Jangan menolak firman. Apa maksudnya jangan menolak firman? Ketika ada perkataan Tuhan yang keras, kita nunjuk orang, oh itu buat kamu, itu bukan buat saya. Mau keras, mau lembek, mau lembut, mau penuh dengan kasih, itu buat kita Bapak Ibu. Orang bodoh itu menolak firman Bapak Ibu. Ternyata ada firman Tuhannya loh. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Ini pernah kita dengar juga ini Bapak Ibu. Mazmur pasal 14 ayat 1. Ini Daud menyampaikan ini Bapak Ibu. Dikatakan gini. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Sampai di situ saja. Tegas loh dikatakan Daud ini Bapak. Hanya orang-orang bodoh yang mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada Allah. Pernah gak kita menemukan orang-orang yang berkata seperti ini Bapak Ibu? Wah gak adalah Tuhan. Tuhanan apaan sih? Apaan sih ibadah-ibadahan seperti? Apaan ibadah komsel? Apaan ibadah persekutuan? Saya pernah mendengar kalimat tentang ini Bapak Ibu. Wah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah. Begitu parahnya Bapak Ibu. Secara tidak langsung itu penolakan. Secara tidak langsung itu menentang tentang kebenaran.
Ya, jangan sampai kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Terus belajar bersyukur. Jangan sampai kita menolak firman. Oke, mungkin kita gak ucapkan, tapi dalam hati lah, itu bukan buat saya. Daud tegas menyampaikan ini. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini yang sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Sebagai penutupnya Bapak Ibu, ya kita lihat Yeremia pasal 4 ayat 22. Ini teguran buat orang-orang Israel Bapak Ibu. Dan ini juga mungkin teguran buat setiap kita. Yeremia pasal 4 ayat 22. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak apa? Aduh ngeri ngucapin ini Bapak. Tapi kita harus ucapin ya. Mereka adalah anak-anak tolol. Kasar ya Bapak Ibu ya. Dan tidak mempunyai pengertian. Makanya penting sekali pengertian itu ada di dalam diri kita. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ini keras sekali Bapak Ibu. Tapi biarlah kita renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan berdasarkan pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan katakan jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Orang yang bodoh adalah orang yang suka mengenyampingkan nasihat firman Tuhan. Enggan menerima nasihat firman Tuhan. Saya percaya setiap kita orang-orang yang rindu untuk menerima nasihat dari firman Tuhan. Dari pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.